Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19, khususnya Jawa, Bali. Dan kesempatan yang baik ini, perkembangan gelombang varian Omikron terus menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Hal ini terlihat pada tingkat kasus harian nasional, yang sudah menunjukkan tren penurunan. Selain itu, tingkat rawat inap rumah sakit juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan dan kasus kematian secara keseluruhan berada pada level yang juga rendah, yakni di bawah varian Delta. Secara khusus, seluruh provinsi Jawa Bali juga sudah menunjukkan tren penurunan kasus yang sangat signifikan. Hanya wilayah Jawa Tengah dan DIY yang masih mengalami peningkatan dan diprediksi akan segera mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan. Dalam rawat inap, rumah sakit Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bali telah mengalami penurunan. Sedangkan untuk provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur sudah mengalami perlambatan kenaikan tingkat rawat inap. Tingkat kematian juga dalam 7 hari terakhir ini, seluruh Jawa Bali juga masih lebih rendah dari varian Delta yang lalu. Saya sekali lagi mengingatkan sebagian besar yang meninggal saudara kita itu rata-rata yang belum vaksin lengkap atau booster atau juga komorbid. Jadi saya mohon ini perhatian buat kita semua. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, mulai minggu depan pemerintah akan secara efektif memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen tiap daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab peningkatan kabupaten kota yang masuk ke level 3 dan 4. Namun tren peningkatan ini kami perkirakan akan berbalik menurun mulai minggu depan. Terkait asesmen level terbaru secara lengkap dapat dilihat pada Inmendagri yang keluar pada 28 Februari besok hari. Syarat level vaksinasi dosis kedua untuk menentukan asesmen level mingguan tiap daerah telah berhasil mendorong percepatan vaksinasi dosis kedua umum dan lansia di Jawa. Dari sebelumnya 21 kabupaten kota yang tidak memenuhi syarat dosis kedua umum menjadi hanya tersisa 7 kabupaten kota. Selain itu, untuk dosis kedua lansia dari sebelumnya 26 kabupaten kota, saat ini hanya tersisa 10 kabupaten kota. Jadi semua mengalami kemajuan. Pemerintah ke depan akan terus mengkaji, menerapkan kebijakan yang dapat mendorong tingkat vaksinasi ke level tertinggi agar semua prakondisi endemi dan tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dapat segera tercapai. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam data yang kami peroleh, jika dibandingkan dengan negara yang sudah tidak lagi memperlakukan karantina, kasus harian per populasi Indonesia sebenarnya lebih rendah dari negara-negara tersebut. Namun case fatality rate Indonesia yang masih relatif lebih tinggi dari vaksinasi lengkap terhadap populasi yang ada, masih lebih rendah dari negara-negara tersebut. Dengan berbasis data tersebut, pemerintah tetap menggunakan pendekatan kehati-hatian dan bertahap dalam menentukan penyesuaian karantina PPLN. Setelah mendengar masukan dari para pakar dan juga menganalisa data-data yang ada, maka pada 1 Maret mendatang, pemerintah hanya akan memperlakukan karantina 3 hari bagi PPLN yang sudah vaksinasi lengkap dan juga booster. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang datang ke Bali dan direncanakan akan berlaku pada tanggal 14 Maret mendatang dengan beberapa persyaratan diantaranya. Bisa saja 14 Maret ini kita percepat ke tanggal berapa, kalau data-data nanti selama minggu ke depan, angkanya itu membaik. Karena di Bali kelihatannya kemarin kami lihat selama beberapa minggu terakhir, angkanya terus membaik. PPLN yang datang harus menunjukkan pembayaran booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. PPLN yang masuk harus sudah divaksinasi lengkap atau booster. PPLN melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. Setelah negatif, PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes tetap diterapkan. PPLN kembali melakukan pre-test, PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing.
Ini sebenarnya untuk keamanan kita bersama. Event internasional akan dilakukan di Bali selama masa uji coba tanpa karantina ini akan menerapkan ketentuan tes antigen tiap hari terhadap peserta tanpa keterkecuali. Selain itu akan dilakukan pencabutan kewajiban adanya sponsor penjamin untuk permintaan e-visa turis karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang akan masuk. Target 14 Maret 2022 dapat kita percepat 1 minggu jika dalam evaluasi minggu depan tren kasus menunjukkan hasil yang membaik. Secara spesifik, pemerintah memilih Bali sebagai lokasi uji coba proyek percontohan dikarenakan tingkat vaksinasi dosis kedua umum yang sudah tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun dalam masa persiapan menuju tanggal 14 Maret, kami akan terus mengakselerasi dosis kedua lansia booster. Jika uji coba di Bali berjalan baik, kami akan perluas kebijakan tanpa karantina di seluruh Indonesia sejak 1 April atau lebih cepat dari 1 April 2022. Namun sekali lagi kebijaksanaan ini akan dilakukan berdasarkan data perkembangan pandemi ke depan. Perlu kami sampaikan kabar baik perihal kelancaran pembukaan Bali dalam menerima kedatangan wisatawan mancanegara. Sejak pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara sudah lebih dari 1.600 wisman yang datang ke Bali sampai hari kemarin. Dari 50% diantaranya memilih untuk melakukan karantina bubble. Sebagian besar wisman memilih hotel bubble dengan rata-rata kamar per malamnya mencapai 3 juta rupiah. Rusia, Australia, Perancis, Amerika, serta Belanda mendominasi wisatawan yang datang ke Bali. Untuk pembukaan tahap berikutnya, hotel bubble akan ditambah menjadi 17 hotel dan hotel karantina umum di kamar ditambah 41 hotel. Perbaikan lainnya akan dilakukan mencakup pemesanan melalui online travel agent, ketersediaan isolasi, mekanisme penjemputan di bandara, dan kemudahan e-visa. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, kebijakan transisi dari pandemi COVID-19 tentunya perlu diterapkan secara bertahap dan disiapkan peta jalan untuk mempersiapkan normalisasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan pengendalian virus COVID-19 dengan target agar tingkat hospitalisasi dan kematian tetap pada level yang rendah. Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai langkah awal diantaranya peningkatan cakupan dosis vaksinasi kedua dan juga booster, peningkatan kapasitas aktif case surveillance dan testing and tracing, jaminan agar fasilitas respon kesehatan yang mumpuni. Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lakukan bersama tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti tren yang ada. Mencapai situasi mendekati normal memerlukan pula cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Tentunya hal ini perlu disiapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Semua upaya ini perlu disertai dengan edukasi yang mumpuni agar pendampingan bersama COVID-19 nantinya bukan hanya slogan saja. Di akhirnya, marilah kita semua berdoa dan merapatkan barisan kita untuk sama-sama melindungi kita. Dan semua keputusan yang kami lakukan ini, yang tadi telah diputuskan Presiden pada ratas, itu berdasarkan data-data dan